Haleluya. Mari saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20. Kita akan melihat 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan belajar tentang 1000 tahun pemerintahan Kristus, atau yang kita kenal dengan kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun. Ada banyak sebutan di dalam Alkitab yang merujuk dan mengacu kepada 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi. Dan saya berdoa biar kita semua orang-orang percaya, Anda yang mendengarkan saya hari ini juga, semuanya turut serta di dalam memerintah bersama dengan Yesus Kristus di bumi selama 1000 tahun lamanya. Mari kita baca terlebih dahulu tentang kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Demikian firman Tuhan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau Anda perhatikan, di dalam 10 ayat yang pertama, ada minimal 6 kali kata 1000 tahun disebutkan. Ini berbicara dan mengacu kepada kerajaan surga, pemerintahan Kristus di muka bumi. Dan di dalam Alkitab, ya, kerajaan ini disebut dengan berbagai sebutan. Antara lain disebut kerajaan surga, disebut juga kerajaan Allah, disebut juga kerajaan Kristus, atau yang kita kenal dengan waktu pemulihan segala sesuatu, waktu kelegaan, waktu penggenapan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Ibrani 2 ayat yang kelima, kerajaan 1000 tahun disebut sebagai dunia yang akan datang. Karena itu saya mau mengajak Anda melihat sejenak tentang apa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Apa tujuan Tuhan dan bagaimana gambaran daripada kerajaan 1000 tahun. Sebelumnya mari kita buka dulu lini masa peristiwa profetik. Ya, yang bertugas proyektor bisa membukanya, yang PowerPoint slide, satu slide saja, supaya kita tahu ya peristiwa apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bisa dibuka? Ya, kita lihat di sini mungkin bisa sejenak di zoom videonya. Kalau tidak terlalu terlihat,
ini berbicara tentang lini masa daripada peristiwa akhir zaman, peristiwa profetik. Ya, kita lihat di sini bahwa peristiwa besar selanjutnya yang akan terjadi bagi gereja itu ada yang di paling kiri, ya, dengan tanda panah berbentuk U, itu adalah pengangkatan. Ya, inilah peristiwa profetik berikutnya yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Semua orang percaya perjanjian baru akan mengalami pengangkatan. Yang sudah meninggal terlebih dahulu akan mengalami kebangkitan terlebih dahulu. Kemudian yang masih hidup akan diangkat dan kita akan ada pertemuan di udara bersama-sama dengan Yesus. Kemudian sesaat sesudah itu akan muncul antikris. Itu ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, atau yang kita tahu dengan sebutan binatang yang keluar dari laut dalam Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan tidak lama kemudian akan muncul dan dinyatakanlah nabi palsu, yaitu Wahyu 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Nabi palsu sebagai binatang yang keluar dari bumi. Setelah itu bumi akan memasuki 7 tahun masa kesesakan yang dibagi menjadi 2 segmen waktu atau periode. Yang pertama, antikris akan membuat perjanjian dengan Israel, Daniel 9 ayat 27 bagian A. Kemudian selama 3,5 tahun akan terjadi masa kesesakan. Ini bagian awal yang dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 24. Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kurang lebih ayat yang ke-13. Ya, akan terjadi tanda-tanda akhir zaman seperti yang dikhotbahkan oleh Yesus di Bukit Zaitun. Setelah itu di pertengahan masa 7 tahun itu, perjanjian antikris dengan Israel akan dilanggar menurut Daniel 9 ayat 27 bagian B. Dan antikris akan mendirikan kekejian yang membinasakan seperti yang Yesus sampaikan, ditulis di dalam Markus 13 ayat yang ke-14. Dan bumi memasuki 3,5 tahun yang terakhir, yaitu masa kesesakan yang besar. Ini kesusahan besar bagi Yakub, bagi bangsa Israel secara khusus. Kemudian di akhir masa 7 tahun itu, ya, ini yang tadi kita mulai baca, ya, antikris dan nabi palsu dilemparkan ke neraka, ke jurang maut. Ini juga ditulis dalam Daniel 7 ayat 11, Wahyu 19 ayat yang ke-20. Dan juga sebelum itu terjadi akan ada perang Harmagedon. Ya, ditulis dalam Wahyu 16. Ini peperangan antar bangsa, tujuannya adalah untuk menghancurkan bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Tapi kemudian Tuhan sendiri akan turun tangan dan membela bangsa Israel. Nah, antikris dan nabi palsu dikalahkan sesuai dengan Daniel 8 ayat 25, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Setelah itu kita akan masuk ke zaman yang tadi kita baca, yaitu kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun pemerintahan Kristus. Kita sudah baca ayatnya, Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bahkan dilanjutkan sampai ayat yang ke-10. Itu menjelang akhir daripada kerajaan milenium itu. Kemarin di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang terjadi setelah kerajaan milenium. Itu kita sudah belajar tentang Yerusalem baru, tentang langit baru dan bumi yang baru. Itu setelah kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Jadi di sebelah paling kiri itu akan ada kebangkitan yang pertama. Kemudian di akhir masa 7 tahun juga akan ada kebangkitan yang pertama, ya, untuk ketiga kalinya. Karena kebangkitan pertama ini dibagi menjadi 3. Kebangkitan Yesus, kebangkitan perjanjian baru, kemudian kebangkitan, ya, orang-orang yang mati selama masa kesesakan, dan juga orang-orang benar yang hidup di perjanjian lama. Mereka akan dibangkitkan, ya, di akhir masa 7 tahun kesesakan. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kita melihat di sini bahwa setan diikat dalam jurang maut,
Dan karena itu di bumi akan mengalami masa kelimpahan, masa damai sejahtera, dan masa sukacita. Dan kita lihat di ayat yang keempat tadi dari Wahyu 20 bahwa ada tahta dengan orang yang diberikan kuasa untuk menghakimi. Dan kita juga melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan sekali lagi dilepaskan sebelum akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan Tuhan dengan mengadakan kerajaan 1000 tahun? Apa maksudnya Tuhan? Saya percaya minimal ada 4 alasan kenapa Tuhan mengadakan kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, tujuan dari kerajaan 1000 tahun adalah memberi upah kepada umat Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memerintah dalam pemerintahan Yesus Kristus di muka bumi. Karena itu kita harus belajar untuk setia bahkan dari hari ini. Karena nanti di masa kerajaan 1000 tahun kita akan melihat siapa mendapatkan apa. Jadi apa yang selama ini kita lakukan bukan hanya manifestasinya, tetapi juga motivasi hati kita, cara kita melakukannya. Karena kita bisa melakukan hal yang benar, tetapi kalau caranya salah, seringkali menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi semua tidak akan terlewatkan oleh Yesus, baik motivasi hati kita yang tidak terlihat, metode yang kita lakukan, bagaimana produktivitas kita selama kita dipercaya dengan hal-hal yang luar biasa, berupa talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kesetiaan setiap orang. Tidak ada satupun yang akan lolos dari pengamatan dan penilaian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan akan sangat menarik melihat siapa mendapat apa pada akhirnya nanti. Orang yang terlihat hebat di dunia, belum tentu di masa kerajaan 1000 tahun mereka mendapat kepercayaan yang besar. Mungkin karena dia melakukannya tidak dengan motivasi yang benar, atau dengan cara-cara yang salah, atau dia tidak setia di dalam panggilannya. Semua itu akan dinyatakan, semua itu akan tersingkap di masa kerajaan 1000 tahun nantinya. Mari kita lihat tentang upah ini. Tuhan adalah Tuhan yang suka memberikan upah kepada anak-anaknya yang setia, yang taat kepadanya. Yesaya 40 ayat yang ke-10, mari dibuka di dalam bahasa Inggris, saudara. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, tetapi terjemahan bahasa Inggris menurut saya lebih tepat berbicara tentang upah, karena bahasa Indonesia dikatakan di sana, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bahasa Inggris bisa dibuka, Yesaya 40 ayat yang ke-10. Yesaya 40 ayat yang ke-10, bahasa Inggris. Di sana ditulis bahwa His reward is with him. Jadi upahnya Tuhan itu ada di tangannya. Ketika dia datang, dia membawa upah. His reward is with him, and his work before him. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan upah, dan kesempatan Tuhan memberikan upah, tentunya Tuhan juga memberikan upah ketika kita setia selama kita hidup di bumi ini. Tetapi khususnya nanti di kerajaan 1000 tahun kita akan menerima upah yang sempurna. Jadi kalau kita mengharapkan upah seperti yang kita harapkan di dunia ini, semua upah kita kepingin terima sekarang, saya yakin kita pasti akan kecewa. Karena upah kita yang terbesar, upah kita yang sempurna, tidak akan kita terima sampai nanti kita sampai di kerajaan 1000 tahun. Matius 5 ayat yang ke-12, di sana Yesus Kristus berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Kemudian kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kolose 3 ayat yang ke-24. Mari kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wahyu 22 ayat yang haleluya, tentang upah. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang terakhir, Matius 25 ayat yang ke-34. Semoga Anda bisa mengikutinya. Haleluya. Matius 25 ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu tujuan yang pertama. Adanya kerajaan 1000 tahun adalah Tuhan mau memberi upah kepada anak-anaknya. Tujuan yang kedua dari kerajaan 1000 tahun ini merupakan respon Tuhan bagi doa para muridnya. Kita diajarkan di dalam Lukas 11 dan juga Matius 6 tentang doa Bapa kami. Dan salah satu perkataan dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu. Dan ini merupakan doa yang bukan sekedar Kristus menjadi raja di dalam hati kita, tetapi ini juga merupakan doa yang benar-benar secara harafiah kita menanti-nantikan kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Saat ini kerajaan Allah belum ada di muka bumi. Karena itu ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, Tuhan akan meresponi dengan memberikan kepada kita kerajaan 1000 tahun nantinya. Tujuan yang ketiga dari kerajaan 1000 tahun adalah untuk menebus penciptaan. Karena kita tahu di dalam Kejadian 3, khususnya dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, nanti Anda baca sendiri, Allah mengutuk alam semesta karena dosa manusia. Dan sejak saat itu, Taman Eden, Firdaus, menjadi padang gurun. Dunia di mana kita hidup saat ini pun sudah menjadi padang gurun. Mawar yang begitu indah menjadi berduri. Harimau yang sebenarnya adalah binatang yang begitu megah, yang begitu luar biasa, menjadi pemakan daging yang rakus. Semua karena laknat, semua karena kutukan Tuhan di Taman Eden karena dosa. Dan semuanya ini akan berubah selama masa kerajaan 1000 tahun. Dan Paulus menggambarkan semua ini. Dia tulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-19 sampai 22 tentang transformasi yang akan terjadi di muka bumi nantinya. Di sana firman Tuhan berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Terjemahan lain dari ayat yang ke-22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa segala ciptaan termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan sama-sama menderita dalam kesakitan dan kematian, sambil menantikan peristiwa yang mulia ini, yaitu peristiwa ditetapkannya, didirikannya kerajaan 1000 tahun di bumi. Dikatakan di sini semua makhluk dan seluruh dunia mendambakan Taman Eden dipulihkan kembali, dan kita akan kembali kepada kehidupan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita akan merasakan apa yang dinikmati oleh Adam dan Hawa untuk sesaat lamanya. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat dari kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ditetapkan oleh Tuhan untuk menyingkapkan kebejatan manusia. Ini hal yang cukup surprising, cukup mengejutkan ketika kita mempelajari secara mendalam tentang kerajaan 1000 tahun. Kenapa Tuhan mau menyingkapkan kebejatan manusia? Ya, selama manusia berkuasa, pasti segala sesuatu akan berakhir dengan keburukan. Nanti kita akan lihat bahwa Alkitab kita ini bisa dibagi menjadi 8 periode waktu. Dan di dalam 8 periode waktu itu, manusia berkuasa di setiap periode. Dan pada akhirnya menuntun kepada kebobrokan dan kerusakan. Seringkali kita selalu menyalahkan iblis untuk setiap kejadian yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, kerajaan 1000 tahun akan membuktikan bahwa tanpa iblis pun manusia masih bisa berbuat jahat. Dan masih ada manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Di kerajaan 1000 tahun iblis terikat di jurang maut. Tapi tetap ada manusia yang tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi untuk tidak semua masalah dalam kehidupan kita bisa menyalahkan iblis. Terkadang kesalahan kita sendirilah yang menuntun kita kepada satu hal yang tidak enak, satu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan kalau kita menyembah dan melayani Allah penebus. Dia yang sanggup menebus, dia sanggup memulihkan apa yang hilang, bahkan karena kesalahan kita sendiri pun. Haleluya. Dan dunia ini sejak dari mulanya, ya tadi saya sudah singgung tentang zaman, 8 zaman di dalam Alkitab. Itu yang kita kenal dalam istilah teologinya. Ya, Alkitab ini bisa dibagi menjadi 8 dispensasi. Dispensasi artinya adalah pembagian zaman. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 8 periode zaman. Zaman yang pertama itu dimulai dari zaman penciptaan sampai manusia jatuh dalam dosa, disebut dengan zaman ketidakberdosaan. Ini adalah the age of innocence. Zaman ketidakberdosaan. Manusia berkuasa, berakhir dengan ketidaktaatan dengan sengaja dan pengusiran dari Taman Eden. Yang kedua adalah zaman hati nurani. Itu berakhir dengan pencemaran universal secara global terjadi dan diakhiri dengan air bah. Ini dari zaman manusia diusir dari Taman Eden sampai ke zaman Nuh, itu disebut sebagai zaman hati nurani. Kemudian yang selanjutnya setelah zaman Nuh, sampai masa yang selanjutnya disebut sebagai zaman pemerintahan manusia. Dan kita tahu itu pun berakhir dengan penyembahan berhala di Menara Babel. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan mencoba untuk menyingkapkan bahwa manusia tanpa Tuhan benar-benar sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa yang signifikan, apa-apa yang berarti, apa-apa yang memberkati semua orang.
Zaman selanjutnya, zaman yang keempat, kita kenal dengan sebutan zaman perjanjian. Ini berakhir dengan bangsa Israel diperbudak di Mesir. Ini dari zaman Abraham sampai akhirnya ya muncul Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf dan mulai memperbudak bangsa Israel. Zaman perjanjian pun berakhir buruk. Selanjutnya kita masuk ke zaman hukum. Zaman hukum dimulai dari zaman Musa. Berakhir dengan apa? Zaman hukum yang diciptakan membunuh sang pencipta. Yesus mati di atas kayu salib dalam Matius pasal yang ke-27. Dan zaman di mana Anda dan saya hidup merupakan zaman yang keenam, yaitu zaman gereja. Zaman gereja pun yang kita kenal dengan era kasih karunia. Ini pun akan berakhir. Anda tahu bagaimana berakhirnya zaman gereja? 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Inilah berakhirnya zaman gereja. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Zaman gereja pun, zaman kasih karunia pun yang begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi karena masih ada manusia yang memerintah di dalamnya, akan berakhir dengan kemurtatan global. Sebelum diakhiri dengan pengangkatan tubuh Kristus. Kemudian kita masuk ke zaman yang ketujuh, yaitu zaman tribulasi atau zaman masa kesesakan. Ini pun akan berakhir, kita sudah lihat tadi lini masa peristiwa profetik yang akan berakhir dengan perang Harmagedon seperti ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-19. Dan yang terakhir, zaman kerajaan 1000 tahun yang sedang kita pelajari, ini pun tidak akan berakhir dengan baik, atau tidak 100% baik seperti yang kita pikirkan. Karena kerajaan 1000 tahun akan berakhir dengan upaya untuk menghancurkan Allah sendiri dan juga tentara orang-orang kudus, seperti tadi kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Jadi semua ini menyingkapkan kodrat manusia yang bejat, kodrat manusia yang cemar. Kalau kita hidup tanpa Allah, tidak ada pengharapan bagi manusia. Dan Tuhan sudah tahu itu, karena itu Dia mengutus Yesus untuk mati dan menebus, menyediakan korban bagi semua dosa dan semua hukuman dosa bagi mereka yang mau menerima keselamatan oleh karyanya tanpa intervensi ilahi dari Tuhan. Sungguh seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan selama masa kerajaan 1000 tahun yang adalah masa yang sangat sempurna pun, barangkali ada yang bertanya, bukankah kerajaan 1000 tahun merupakan masa kekudusan, masa kebenaran, dan masa kemurnian? Dan saya mau katakan, kalau Anda belajar Alkitab, dalam kerajaan 1000 tahun masih akan ada dosa. Dari mana dosa ada di kerajaan 1000 tahun? Dosa ada karena orang-orang percaya yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, mereka akan bereproduksi, mereka akan punya keturunan, ya, dan keturunan merekalah yang nantinya tidak semua akan mengikuti teladan iman percaya daripada orang tuanya. Mereka akan menyimpang. Beberapa dari mereka akan hidup di dalam ketidaktaatan. Beberapa dari mereka akan terekspos kepada ya hal-hal yang manusiawi, kedagingan mereka. Sehingga disitulah akses. Beberapa orang akan hidup sesuka hati, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Sekalipun demikian, karena Kristus menjadi raja di dalam pemerintahan itu, Dia akan dapat mengendalikan
situasi yang ada. Bahkan di akhir kerajaan 1000 tahun, ya setan akan dilepaskan untuk sesaat lamanya. Dan sejumlah orang bejat akan turut di dalam pemberontakannya yang terakhir, berusaha untuk membinasakan orang-orang kudus dan juga Allah sendiri. Itulah kodrat manusia tanpa Tuhan. Seperti juga iblis, saudara. Anda bayangkan iblis ini selamanya iblis sebenarnya. Awalnya dia bukan iblis. Awalnya dia malaikat penyembah yang namanya Lucifer sebagai pemimpin. Kemudian diikuti oleh sepertiga malaikat yang jatuh bersama-sama dengan dia. Mereka pada awalnya makhluk yang mulia. Bahkan di tengah situasi dan kondisi di mana tidak ada dosa. Tidak ada dosa waktu itu. Mereka belum mengenal dosa. Dan tidak ada setan yang bisa mencobai mereka. Itu pun mereka bisa jatuh, saudara. Karena itu kalau hari ini setan mencoba untuk menuduh Anda harus balik berkata kepada dia, setan, kamu hidup di zaman belum ada setia. Ya, waktu itu belum ada dosa, kamu tidak bisa setia. Ya, kita hidup dikelilingi dosa, kita dikelilingi oleh kemurtatan, kita dikelilingi oleh kegelapan, dan kita berjuang ya untuk bisa setia kepada Tuhan. Kalau terkadang kita terpeleset, terkadang kita tersandung, itu lumrah. Ya, bayangkan saudara, iblis tidak bisa setia di dalam keadaan yang sangat ideal. Tetapi Anda dan saya, kalau Anda dan saya bisa setia di dalam keadaan yang tidak, artinya kita sudah lebih dari iblis. Haleluya. Haleluya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, tentunya bukan kuat dan gagah kita. Haleluya. Mari sekarang kita lihat kepada karakteristik dari kerajaan 1000 tahun. Seperti apa masa itu? Yang pertama, kerajaan 1000 tahun adalah masa damai. Kita membuka di dalam Mika pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mika 4 ayat 2 dan 3. Kerajaan 1000 tahun yang pertama adalah masa damai. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Saking damainya, peralatan militer diubah menjadi alat pertanian. Peperangan berhenti. Yang selanjutnya, kerajaan 1000 tahun merupakan masa kelimpahan dalam hal ekonomi. Kita lihat di dalam Yesaya 35. Yesaya 35 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Semua orang akan memiliki apa yang mereka butuhkan. Betapa indah dan luar biasanya kerajaan 1000 tahun. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan pun punya produktivitas yang meningkat, karena saya percaya bahwa di kerajaan 1000 tahun sinar matahari pun akan meningkat kualitasnya, meningkat intensitasnya secara drastis, sehingga produktivitas daripada tumbuhan pun akan meningkat. Kita tahu bahwa tumbuhan, tanaman perlu sinar matahari. Karena itu kalau bumi kita penuh dengan polusi, penuh dengan asap, ya seringkali matahari sinarnya tidak bisa menembus dan membuat daun itu
bisa menghasilkan buah bagi tumbuhan itu. Kerajaan 1000 tahun yang ketiga merupakan masa kemurnian, masa kekudusan. Kekudusan Allah akan termanifestasi atas seluruh aspek kehidupan, baik itu tanahnya, kotanya, tempat ibadahnya, para pengikutnya, semuanya akan ada dalam kekudusan. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Yesaya 25 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 66 ayat yang ke-23. Ini ayat yang begitu indah, saudara. Ayat 23 dari Yesaya 66, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Terjemahan lain berkata bahwa orang-orang yang hidup di zaman kerajaan 1000 tahun, mereka tidak sabar untuk menantikan waktu untuk mereka bisa bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, untuk bisa memuji, menyembah Dia. Bayangkan saudara, kalau hari-hari ini seringkali kita merasa, ya apalagi karena kita belum bisa ketemu secara fisik, ya kadang-kadang kita merasa, aduh, dari minggu ke minggu yang lainnya, dari minggu yang berikutnya rasanya berat untuk bisa beribadah. Tetapi di kerajaan 1000 tahun orang akan senang sekali, bahkan mereka merindukan minggu yang akan datang. Belum datang pun mereka sudah kepengen bertemu lagi, mereka sudah kepengen menyembah Tuhan, mereka sudah kepengen ya untuk memuliakan Tuhan, beribadah, bersekutu bersama-sama. Akan ada kelaparan akan perkara-perkara rohani dalam skala yang global. Dan yang keempat, kerajaan 1000 tahun adalah masa kesehatan abadi. Saya percaya orang-orang yang hari ini secara fisik merasa lemah atau yang sedang sakit akan menghargai kebenaran ini. Di kerajaan 1000 tahun tidak ada kematian kecuali bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak percaya. Yesaya 65 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Tidak ada sakit penyakit, reproduksi akan meningkat, panca indera kita pun akan dipertajam, dan umur manusia barangkali bisa kembali ke zaman sebelum air bah. Kita tahu manusia yang hidup dengan umur yang terpanjang sampai hari ini namanya Metusalah, ya. Itu benar, Metusalah. Haleluya. Berapa umurnya? 969 tahun. Saya berdoa biar kita semua bisa merasakan umur 969 tahun dan sehat-sehat saja. Haleluya. Kan kerajaannya 1000 tahun. Jadi 969 artinya ya nggak mati-mati, saudara. Luar biasa. Dan bukan saja umur panjang, tetapi juga dikaruniai kesehatan. Dan yang paling luar biasa tentang kerajaan 1000 tahun yang sangat langka didapati hari-hari ini adalah kata kunci di masa itu adalah sukacita. Mari kita lihat Yesaya 9. Yesaya 9 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Di sana dikatakan sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Maksud saya membaca ayat yang kedua dan yang ketiga tadi. Yang kedua adalah engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kemudian Yesaya 12 ayat yang ketiga. Di sana kita lihat tentang ciri khas daripada kerajaan 1000 tahun yang luar biasa. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Terakhir Yesaya 14 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Seluruh makhluk, semua makhluk bersukacita pada hari itu. Dan inilah yang kita rindukan, karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami depresi, banyak orang yang stres, tertekan jiwanya, perlu untuk sukacita, ya, dipenuhi dengan sukacita surgawi itu, karena sukacita surgawi adalah perlindungan kita, adalah kekuatan bagi jiwa kita. Dan kalau Anda membaca di 2 ayat di dalam perjanjian lama, Anda catat saja ayatnya, Yeremia 30 ayat yang ke-9. Di sana ayat ini ditulis 400 tahun setelah kematian Daud. Ya, artinya ayat ini tidak sedang berbicara tentang pemerintahan Daud pada waktu dia memimpin Israel. Ya, tetapi ini berbicara tentang di masa yang akan datang. Yeremia 30 ayat 9 dan juga Yehezkiel 34 ayat yang ke-23. Ya, tentunya Yesus Kristus adalah raja di kerajaan 1000 tahun, tetapi sebagai wakilnya dia menunjuk Daud. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan, akan Tuhan bangkitkan dan memerintah bersama-sama dengan dia di bawah kendali Yesus Kristus. Di kerajaan 1000 tahun, Daud akan sekali lagi memerintah atas Israel. Haleluya. Ini yang luar biasa tentang kerajaan 1000 tahun. Dan saya akan tutup dengan satu ayat yang menggabungkan antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua, tentang makna dari kenapa kita belajar semua ini. Apa yang kita bisa petik dari semua kebenaran yang begitu indah ini, saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan yang kedua. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kedatangan Yesus yang pertama berbicara tentang penderitaan. Kedatangan Yesus yang kedua berbicara tentang kemuliaan. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya, ada penderitaan, ada kemuliaan. Dan ini digambarkan oleh ayat ini, digambarkan oleh kehidupan Yesus sendiri tentang apa yang dia alami dalam penderitaan dan apa yang akan dia alami di dalam kemuliaan. Di dalam penderitaan, Yesus dibungkus dengan kain lampin. Dalam kemuliaan, dia berjubah warna ungu.
Dalam penderitaan, Yesus seorang pelancong yang kelelahan. Dalam kemuliaan, Dia adalah Allah yang tidak pernah lelah. Dalam penderitaan, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam kemuliaan, Dia adalah ahli waris segala sesuatu. Dalam penderitaan, Dia ditolak oleh Israel yang kecil. Dalam kemuliaan, Dia diterima oleh semua bangsa di dunia. Dalam penderitaan, orang jahat melemparkan batu kepadanya. Dalam kemuliaan, orang jahat memohon agar gunung batu runtuh, melindungi mereka daripadanya. Dalam penderitaan, Sang Juru Selamat direndahkan dan mengalami kesengsaraan. Dalam kemuliaan, Allah Maha Kuasa diurapi dengan minyak sukacita. Dalam penderitaan, Dia dikenakan jubah ungu dalam penghinaan. Dalam kemuliaan, Dia mengenakan jubah yang tercelup dalam darah musuh-musuhnya. Dalam penderitaan, Dia dipukul dengan tongkat buluh. Dalam kemuliaan, Dia akan memerintah dunia dengan gada besi. Dalam penderitaan, pasukan berlutut menyembah Dia dalam cemooh. Dalam kemuliaan, Yesus akan diakui sebagai Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan. Dalam penderitaan, Yesus memakai mahkota duri. Dalam kemuliaan, Dia mengenakan mahkota emas. Dalam penderitaan, tangannya berlubang paku. Dalam kemuliaannya, pada tangannya terdapat sabit yang tajam. Dalam penderitaannya, paku tertancap pada kakinya. Dalam kemuliaannya, Dia akan menjadi orang yang paling elok di antara selaksa orang. Kidung Agung 5 ayat yang ke-10. Dalam penderitaannya, Dia menyerahkan nyawanya. Dalam kemuliaannya, Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dalam penderitaannya, tubuhnya dikuburkan dalam sebuah makam. Dalam kemuliaannya, Dia akan duduk di atas tahta. Dan kenapa Yesus masih harus ada bekas luka itu di tangan, di kaki, di lambung. Luka itu akan tetap Dia ada di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan pada akhirnya setan, iblis yang adalah pendakwa, dia akan berkata bahwa semua itu tidak terjadi, kematianmu itu hanya kebohongan. Dan Yesus akan menunjukkan tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku, dan lambung yang ditusuk dengan tombak. Dan Dia akan berkata kepada iblis bahwa apa yang aku lakukan itu benar-benar nyata. Penderitaan dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga semua orang yang percaya kepadanya mengalami penderitaan dan kemuliaan ini. Dia menderita supaya Dia dimuliakan pada akhirnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun menderita hanya untuk masa sekarang ini, tetapi kemuliaan adalah untuk selama-lamanya. Semua yang kita alami, Dia juga alami, dan Dia tekuni, Dia jalani semuanya dengan setia. Seperti Dia dimuliakan, Anda dan saya pun pada akhirnya juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, sikapilah penderitaan dalam hidup ini dengan sikap yang benar, dengan tetap hidup bergantung hanya kepada Tuhan, bahwa kemuliaan yang akan datang jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan ringan yang sedang kita alami. Ada pengharapan yang luar biasa di masa yang akan datang. Tuhan menyiapkan tempat bagi Anda dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.